Kini saatnya kita ikuti Sandiwara Radio, The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido. Sekolah Alam Arido, growing with nature to thinker, leader, and entrepreneur in the light of Islamic teaching. Dalam episode sebelumnya dikisahkan, Jason sedang menceritakan bagaimana tepatnya dia melakukan donasi untuk orang yang keempat. Dia adalah seorang wanita yang sebaya dengannya yang bernama Abel. Abel sedang sedih karena membutuhkan biaya perawatan untuk kakeknya yang sedang sakit parah. Untuk Abel, Jason memberikan $300. Setelah selesai menceritakan kisah lengkapnya, Mr. Hamilton mengajaknya untuk break sejenak sembari menikmati kopi dan hidangan ringan yang telah disiapkan oleh Miss Hastings. Anugerah tertinggi. Sebuah kisah yang menginspirasi perasaan penuh syukur. Yang diadaptasi dari karya Jim Stovall, The Ultimate Gift. Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton, Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings, Yoli Yohandi sebagai Jason Stevens, Alfie sebagai Red Stevens. Diproduksi oleh Gria Mahakarya. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Jason, aku pikir kita tidak perlu kembali ke ruang kerjaku. Menurutku kita lanjutkan saja di sini. Bagaimana, Miss Hastings? Terserah Anda saja, Tuan Hamilton. Oke, Jason. Kalau begitu, bagaimana dengan contoh yang kelima? Untuk yang kelima, saya memberikan $600 kepada seorang pemuda yang sedang panik karena mobilnya mogok. Jadi, begini ceritanya. Karena mulai tertarik untuk membangun bisnis kecil-kecilan, suatu hari saya putuskan untuk mengunjungi salah satu kawan yang tinggal di pinggiran Boston, di Marblehead tepatnya. Nah, saat melintas di jalur luar kota yang cukup sepi, saya melihat ada seorang pemuda yang sepertinya sedang kebingungan. Dia berjalan mondar-mandir mengelilingi mobil pick-up-nya. Dan ya karena merasa kasihan, saya putuskan untuk menepikan mobil dan menghampirinya.
Apa kawan? Kau sepertinya sedang panik. Syukurlah. Puji Tuhan, akhirnya ada juga yang berbaik hati, mau berhenti dan menghampiriku. Terima kasih banyak, sobat. Apa yang terjadi? Ada yang bisa aku bantu? Mobilku mogok, sementara aku harus mengantarkan pesanan pelanggan. Dan jam 2 nanti, aku harus mengajar. Oh, boleh aku cek mesinnya sebentar? Tentu saja. Silahkan. Kap mesinnya belum aku tutup rapat tadi. Coba tolong nyalakan mesinnya, kawan. Oke, tunggu sebentar. Oke, stop. Cukup. Sepertinya kerusakannya memang cukup parah. Oh ya? Iya, kalau dari suara mesinnya tadi, menurutku ada masalah di piston dan di gearboxnya. Wah, rupanya kau tahu banyak tentang mesin ya. Ya, lumayan lah. Tapi jangan khawatir. Untuk mobil Chevrolet Silverado keluaran tahun 95 seperti punyamu ini, spare partnya masih mudah dicari. Syukurlah kalau begitu. Tapi pasti mahal ya. Ya, bisa jadi. Karena nanti pasti turun mesin. Aduh. By the way, di sekitar sini ada bengkel mobil? Sepertinya tidak ada. Hampir tiap hari aku melewati jalur ini. Jadi sedikit banyak aku tahu, hafal daerah sini. Bengkel terdekat ya paling di Marblehead. Kebetulan aku juga mau ke Marblehead. Ayo, biar aku tarik mobilmu ke bengkel. Tunggu dulu, aku siapkan dulu alat-alatnya. Setelah dicek, kepala mekanik bengkel yang kami datangi mengatakan hal yang kurang lebih sama dengan perkiraanku tadi. Piston dan gearbox harus diganti. Brian sangat syok karena perkiraan biayanya bisa mencapai $600 lebih. Dia hanya bisa terduduk lesu di ruang tunggu. Dan ya, aku bisa mengerti apa yang dia rasakan. Dia sangat membutuhkan mobil itu untuk menjalankan usaha yang baru saja dirintisnya. Sementara saat itu, dia belum punya tabungan sedikit pun. Jadi, kuberikan $600 untuknya agar dia bisa menggunakan mobilnya lagi. Sebentar. Tunggu dulu, Tuan Hamilton. Kalau saya total, sepertinya jumlah uang yang sudah dikeluarkan Jason totalnya mencapai $1.800. Padahal seharusnya kalau menurut dokumen dari Tuan Stephen, Jason hanya boleh mengeluarkan $1.500. Iya, memang. Yang $300 saya ambil dari uang saya sendiri. Karena saya juga ingin berbagi. Apa ini jadi masalah? Kalau kita mengacu ke dokumen, iya, ini jadi masalah karena jumlahnya tidak sesuai. Tapi bagaimanapun, keputusannya tetap ada di tangan Tuan Hamilton. Oke. Jadi, bagaimana Tuan Hamilton? Apakah keputusan saya tadi membuat saya gagal di tugas ini? Mr. Hamilton tidak langsung menjawab pertanyaan Jason itu. Dia hanya menghela nafas panjang. Pandangannya menerawang, tertuju ke sebuah foto berukuran besar yang tergantung di dinding di depannya. Foto yang diambil lebih dari 15 tahun itu menggambarkan kedekatan Mr. Hamilton dengan Red Stevens. Mata Mr. Hamilton terarah tepat ke wajah Red Stevens, seolah-olah dia sedang meminta pendapat sahabatnya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana keputusan Mr. Hamilton terkait nasib Jason?
Nantikan The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, episode yang akan datang. Sampai jumpa. The battle's won, it's your kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking what you see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking what you see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Calling me royalty. Calling me royalty. They'll be calling me royalty. Telah Anda ikuti Sandiwara Radio The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido. Allah telah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu bagaimana pengamalan ayat tersebut dalam metode belajar di sekolah? Inilah Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido. Alam tak kambang menjadi guru. Pepatah ini sangat tepat menggambarkan metode belajar kami. Anak-anak setiap hari bersentuhan langsung dengan alam. Kebun menjadi salah satu sarana untuk mengenal lebih dekat bagaimana alam semesta tunduk pada aturan Allah. Anak-anak belajar memahami beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa kesyukuran setiap saat. Semua itu disajikan dalam metode pengajaran, yaitu keteladanan, bahasa bunda, bahasa cinta, belajar bersama alam, SAS, Sekolah Alam, Students Code, dan Project Based Talent. Sekolah Alam Arido, mandiri dan solutif.